istajib lakum, berdoalah kau kepadaku, akan aku ijabah akan apa yang menjadikan hajat kamu. Kemudian kata Allah, ada kalimat yaitu tadarru'an wa khufyah. Apabila kita membaca suatu wiridan, seolah-olah kita ini tidak ada harganya, seolah-olah kita ini penuh dengan dosa, seolah-olah kita ini penuh dengan kehinaan. Maka dari seperti itu pasti akan turunlah air mata dengan rasa sedih, ya, dengan rasa sedih. Tadarru Allah, ya, DP adab asal, ya, merasa diri ini paling hina, merasa diri ini paling lemah, merasa diri ini paling banyak dosa. Maka insya Allah doa itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah menangis dan saya sudah khusyuk, tapi saya belum diijabah saja, mungkin Allah mengijabahnya dengan cara lain. Contoh, kebanyakan kita ini yang kita harapkan rezeki berupa duit yang banyak, betul tidak? Berupa rezeki yang sangat banyak. Padahal kalau kita berbicara tentang rezeki itu banyak cabang-cabangnya. Pertama, anak rezeki kita, betul tidak? Kalau kita minta duit sama Allah, minta dibanyakan, minta dimudahkan kerjaan, kemudian minta banyak rezeki berupa duit, kemudian Allah mengijabah dengan cara lain. Contoh, kita ingin duit banyak tapi ini malah anak banyak, itu pun sama, Allah mengalihkan doa kita ke arah yang lain, gitu kan? Kemudian kita nggak punya tapi duit banyak, tuh berarti Allah mengalihkan kepada arah yang lain. Semuanya itu diijabah. Saya nggak diijabah, ini nggak diijabah, itu nggak diijabah. Tinggal kita kontrospeksi diri, apakah kita banyak dosa atau tidak. Kalau kita banyak dosa, berarti wiridan kita menghapus daripada dosa kita terlebih dahulu. Ketika nanti dosa kita sudah menipis, sudah sedikit, kita tidak ada kesalahan, pasti oleh Allah akan cepat diijabah. Oleh karenanya, kalau wiridan kita belum terasa, berarti ada hal-hal penting yang harus kita ingat. Pertama, apakah kita membacanya dengan ikhlas? Kedua, apakah kita membacanya dengan khusyuk? Ketiga, apakah kita membacanya dengan cara semangat, tidak malas-malas? Keempat, apakah kita bacanya hurufnya pas atau tidaknya? Kelima, apakah kita masih banyak dosa atau tidak? Itu yang menjadikan jawabannya. Oleh karenanya, kalau ingin diijabah, tadarru'an wa khufyah, ya, jadi bacanya dengan cara usul, tadarru'an wa khufyah, DP adab asal, merasa diri paling lemah, merasa diri paling banyak dosa, merasa diri ini paling hina daripada manusia di sekeliling. Oleh karenanya, insya Allah dengan cara itu kita akan cepat diijabah. Kenapa diadakan oleh guru kalimat Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabiyyina rahmatan bi qodoi? Maksudnya di situ adalah supaya kita menyebut apa yang menjadikan hajat kita, supaya kita menyebut dengan lisan, dengan hati, kemudian kita baca dengan cara ikhlas hati, insya Allah itu cepat diijabah. Makanya tadi kata Nabi bilang gini, begitu ketika Syafi'i rahmati qodoi hajat, disebut hajatnya masing-masing, artinya keperluannya masing-masing.
keperluannya masing-masing. Yang dagang disebutkan, ya Allah saya pengen dagang laris manis dan kumpul barang habis duit kumpul. Ya Allah saya pengen cepat punya istri, sebutkan. Ya Allah saya pengen cepat diangkat jabatan dari RT jadi kali. Ya Allah saya pengen cepat yaitu usaha saya lancar, bisnis saya lancar ya Allah, jual beli saya lancar. Saya lagi bisnis tanah ya Allah cepatkan laku. Makanya di situ diakhiri dengan kalimat Fatihah. Ini untuk gambaran Sabtu yang akan datang. Kami mohonkan nanti ketika liqodoil hajat disebut hajatnya masing-masing, dikarenakan pertama ada kalimat Fatihah, yang kedua ada kalimat sholawat Nabi. Dengan kita baca 41 kali balikan untuk hajat kita. Jangan dulu kita pikirkan yang belum masuk ke majelis ini. Jangan dulu pikirkan untuk kita dulu. Ya. Nah, misalnya mau ngomong, gimana nih? Saya mau ijazah salawat nariyah untuk di rumah, agar saya usaha saya lancar dan lain sebagainya. Boleh silakan baca di rumah itu sebanyak 75 kali. Tapi diawali dengan Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sampai rahmati qadail hajat. Sebutkan hajatnya, kemudian baca Fatihah. Setelah itu baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli salatan baca 71 kali. Insya Allah hajatnya akan cepat dijawab oleh Allah. Tapi bacanya dengan cara khusyuk dan ikhlas. Satu. Kemudian yang kedua ada kalimat istighfar. Kenapa kita harus beristighfar? Ya, bukan istighosah. Itu maksudnya kepada yaitu thariqah. Ya. Kalau istighosah itu ya ladin istighosah namanya ya. Kalau kita adalah maksudnya kepada yaitu thariqah. Apa yang disebutkan thariqah? Thariqah Saziliyah. Thariqah Saziliyah. Thariqah Saziliyah ini ngambilnya adalah jalurnya daripada Hasan wal Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an bin Sayyidatina Fatimah Zuhra, ngambilnya istighfar. Berapa bacanya? 100 kali. Wakana bacanya yaitu 100 kali. Wakana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Apabila di suatu tempat masih ada orang yang membaca istighfar, maka Allah akan menjauhkan dari bala. Allah akan menjauhkan dari bala. Ya, misalnya nih di Bandar Lampung masih banyak orang yang membaca istighfar, maka Allah akan menjauhkan dari bala, dari tsunami, dari bencana, baik bencana hati maupun bencana alam. Apa bencana hati? Bencana hati itu kadang guling gasangan, kalau bahasa sekarang itu galau. Bahasa kerennya itu galau. Maka akan terhindar dari yaitu hati yang galau. Ya, kadang-kadang kan kita ini sering galau, apalagi lagi gak punya duit, bener ya? Apalagi gak punya duit, galau bener. Padahal mah, ya duit itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu pakai duit. Bobong duit kalian. Ya, gitu. Galau, menghindarkan dari bala, baik itu bala seperti yaitu perubahan alam, perubahan bumi, baik yaitu bala yang ada di dalam hati, bala yang ada di dalam kehidupan kita. Makanya orang yang selalu membanyakan membaca istighfar, orangnya anteng, ayem, tentem. Oleh karenanya perbanyak baca istighfar.
Ya banyak baca istighfar. Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Khazinatul Asrarnya, barang siapa yang membaca istighfar sebanyak 101 kali, maka dia akan diberikan rizki oleh Allah satu ibarat hujan. Bayangkan coba, satu ibarat turunnya deras benar. Sekarang kita belum ada hujannya, udah berapa bulan ya, belum ada hujan. Masya Allah, kayaknya kasihan amat tukang taninya. Kalau yang tukang ojek malah senang tuh ya. Tukang ojek senang, tukang tani tidak senang. Sebetulnya mah semuanya lah ini mah sudah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita banyak-banyak berpasrah diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya kata Allah, apabila masih ada hamba-hambaku yang membaca istighfar kalimat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maka akan aku jauhkan mereka dari bala. Makanya alhamdulillah kalau di Indonesia ini seluruhnya membaca istighfar, tentu insya Allah tidak akan datang bala. Iya, Ustaz, aku datang bala aja, Kiai datang bala aja. Padahal sudah banyak istighfar. Nah, tinggal kita koreksi aja masyarakat, ada yang bermaksiat atau tidak. Kalau masyarakatnya ada yang bermaksiat, tentu itu mengundang bala namanya. Mengundang bala. Contoh seperti orang yang zina, yang minum-minuman. Allah sebetulnya memberikan bala kepadanya, namun dikarenakan kita yang ada di masyarakatnya, kita juga yang kena. Padahal tujuannya kepada orang yang bermaksiat. Makanya enak mereka ngomong, rumah-rumah saya, minum-minum saya yang beli, itu kan? Zina saya yang zina, ngapain sama lu? Kan gitu ya, gak ada urusannya sama kamu. Tapi tolong balanya datang ke kita yang nggak apa-apa terkena imbasnya. Sama seperti kerbau dimasukkan ke kandang. Kerbau dimasukkan ke kandang tidak dimandiin terlebih dahulu. Ujung-ujungnya kandangnya pun terkena kotoran. Padahal kandangnya nggak salah padahal. Tapi kenapa terkena kotoran? Karena kerbaunya kotor. Harusnya sebelum dimasukkan ke kandangnya dimandikan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan ke kandang agar kandangnya itu tetap bersih. Nah itu pun kita, apabila ada yang bermaksiat di masyarakat kita singkirkan agar kita terlepas dari bala. Kan seperti itu ya. Oleh karenanya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu. Kemudian membaca salawat, setelahnya istighfar membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi. Kan gitu ya. Wa sallim tasliman bi qadri Muhammadin zatika fi kulli waqti wahid. Kata Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Allah beserta malaikatnya membaca sholawat. Kita yang menjadi hamba-hamba Allah, kenapa enggak baca sholawat? Kenapa enggak mau baca sholawat? Kenapa malas membaca sholawat? Allah beserta malaikatnya saja membaca sholawat, kenapa kita tidak? Kita adalah hamba Allah, makhluknya Allah. Yang pertama, yang kedua, Nabi Muhammad itu kan panutan kita yang dijadikan oleh kita contoh. Contoh malaikat kita nggak bisa, nyontoh iblis kita pun tidak bisa, nyontoh hewan-hewan kita pun tidak bisa, dikarenakan kita mah adalah manusia. Siapa yang harus kita contoh? Iya, kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Ini yang disebutkan dengan Muhammadun Basyirun lakal basarun lakal basar. Muhammad itu adalah manusia, tapi manusia pilihan. Oleh karenanya oleh Allah diberikan contoh, yaitu
apa yang diberikan contoh adalah manusia ini sesuai dengan ayat Allah yang Allah jelaskan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum nyalakosan kodnya kok ditahqiq. Kopnya kok ditahqiq. Laqad ja'akum benar udah utus ya ja'akum kepada kamu semua. Siapa? Rasulun min anfusikum, utusan yang sama seperti kamu. Kanjeng Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Sama seperti cuman Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah walaupun sama seperti kita disebutkan dengan Muhammadun Basyarun lakal basyar. Muhammad itu manusia, tapi manusia pil. Oleh karenanya yang kita gabung adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad kita makan, Kanjeng Nabi Muhammad juga makan. Cuman makannya beda dengan kita. Kalau kita makan 3 piring, 4 piring kurang, Kanjeng Nabi Muhammad mah cuma setengah piring aja. Dagingnya beliau mah. Sarapannya pagi cuman 3 butir korma 1 teguk air. Kalau kita mah uduk air BKB. Apa maning lamun wis mesen karo wae wah pokoknya air. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad kita tidur, Kanjeng Nabi Muhammad tidur, tapi tidurnya beda dengan kita. Kalau kita kan itu ya. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad mah tidurnya hanya matanya saja, hatinya tidak tidur, hatinya mah tidak tidur. Kanjeng Nabi mah hatinya ya selalu ingat kepada Allah, selalu memuji keagungan Allah, keagungan Allah. Oleh karenanya Allah utus, yaitu seorang utusan anfusikum yang sama seperti kita, tapi basarun lakal basari. Kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, tapi manusia pilihan. Kita mah bukan manusia pilihan, makanya kita cuma nyempit bumi doang kayaknya kita ya. Nyempit bumi doang kayaknya kita. Masya Allah. Oleh karena itu baca kita salawat. Baca salawat boleh. Baca salawatnya mau dilakuin boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika. Ya mau didangdutin juga boleh. Itu ya boleh mau didangdutin juga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Boleh seperti itu ya baca toh. Kemudian setelahnya itu Allahumma anta maghfudi wa ridhokal maghdubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah anta maghfudi dan ridhokal maghdubi, dan saya mohon keridhaan Allah Subhanahu gitu ya. Mahabbataka wa ma'rifataka Abdul zikri fa'lam. Lebih utama itu adalah kalimat zikir, kalimatnya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah ya. Kembali kepada tadi bahwa harus kita baca dengan cara khusyuk ya, jangan ini supaya supaya hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu. Al-Baqus Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqus Nabi bi fadilan istiwa. Bab yang ketujuh menjelaskan tentang keutamaannya bersiwak. Qala Nabi, kata Kanjeng Nabi, at-thaharatu arba'un qasun salimin wa halqul anati wa takrimul azfari wa siwak. Bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah yaitu menggunting kumis. Kata Kanjeng Nabi, kumisnya itu jangan terlalu panjang kumisnya. Kayak orang
Cibaliung aja orang. Potong dah, potong dah. Orang Turki dagang di Serang ceritanya dia. Dagang nggak laku-laku, sudah nggak laku-laku, kemudian dia pulang marah-marah. Ngomong sama istrinya, kata dia, mau makan. Ulah mau makan, ya kan? Aing dah dia bilang. Dasar ingin capek dengan laku-laku. Makan dia. Kita udah ada sama apa makannya? Sama ikan asin pedas. Oh ya udah makan dia. Makan sampai kenyang. Begitu begitu minum, merasa bau gelasnya. Kata dia, kok ini gelas bau amis bau ikan asin gelas ini. Yang namanya juara tahu sendiri Pak. Namanya juara nggak tahu sendiri. Balangin sama dia kan, lempar sama dia bilang kompang. Begitu itu, kenapa kan kok di ini kok dilempar gelasnya? Apa katanya gelas bau ikan asin? Ganti sama dia. Begitu diganti minum, itu lagi aja bau lagi. Bau ikan asin. Begitu dilihat sama istrinya, ternyata tulang ikan asinnya nyelip di sini nih, di kumis di sini. Nyelip di sini karena istrinya kan. Jangan nyalahin luas dong. Kenapa emang? Tuh lihat tuh, ada tulang ikan asin tuh nyelip aja di kumis kakak tuh di sini. Katanya apa? Kesunahan dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah menggunting, menyetrika kumis. Menyetrika kumis ini sebetulnya kesunahan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayatnya anit tabi millata Ibrahim makane. Ayat ini hitop kepada perjalanan kanjeng Nabi kepada yaitu perjalanan syariat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Kalau bahasa kitanya ngomong wahai Muhammad, ikutilah ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihi. Di antaranya menggunting, di antaranya yaitu menyeting kumis. Itu kesunahan. Maka kalau kita lihat, bayangkan, evaluasi di dalam diri kita saja ternyata penuh dengan peribadahan. Ya, gunting kuku aja itu ibadah. Coba bayangin, coba. Membuang air kecil dan membuang air besar, dan itu pun sama ibadah. Allah kasih pahala. Coba mau apa lagi kita? Ya, mau gimana lagi? Coba nikmat mana yang mau kita dustakan? Segala sesuatu sudah Allah berikan pahala. Sampai ngerokok aja di majelis taklim itu pahala, bener aja. Karena jangan kelepas. Beneran ngopi aja, apalagi ngopi memang faidah qahwata umil. Sesungguhnya ngopi itu menguatkan kepada paham. Wis ngeropi. Nah, oleh karenanya kemudian wahal anatin mencukur bulu kemaluan. Awas tuh. Kemudian mencukur bulu kemaluan, jangan terlalu panjang bulu kemaluannya. Bulu kemaluannya ini sampai ada ini, sampai ada cuma, kata kutu. Sampai ada kutunya. Bulu kemaluannya jangan panjang-panjang, pendek-pendekin. Gimana caranya? Ya terserah. Mau digunting loh, mau dicukur, mau pakai silet juga silakan, ya. Jangan terlalu panjang-panjang. Sunnah untuk dicukur, karena ini adalah sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang perjalanan sunnah awalnya dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Anit sesuai dengan ayat anit tabi millata Ibrahim ma'ane. Ayat ini dihitungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjawab oleh kita. Kenapa sebabnya di dalam sholat kita pakai
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Terjawab oleh kita, ternyata ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah kanjeng Nabi untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya ulama berkata, barang siapa yang pengen cepat haji, pengen cepat umroh, baca itu sebanyak 71 kali. Kalimatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baca 71 kali surat itu, sholawat itu. Mobil tuh. Ya, amalkan silakan supaya cepat berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau itu enggak ini aja baca surat Waqiah. Kalau itu enggak, kalau pada surat Waqiah enggak berangkat aja, baca surat Tanah. Digadein. Baca surat Tanah. Ada enggak, coba lihat di lemari, baca surat Tanah. Tapi insya Allah dengan ayat itu kita yakin kepada para ulama, yakin kepada itu para ulama-ulama sholihin bahwa itu wiridan itu apabila kita wiridkan sebanyak 71 kali, maka insya Allah kita akan cepat berangkat naik haji dengan yaitu dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian limul azfari, ya. Kemudian memotong kuku. Awas tuh, memotong kuku. Kukunya jangan terlalu panjang. Karena kenapa? Kalau panjang-panjang berarti sunnah Fir'aun. Kata Fir'aun begini, barang siapa yang memanjangkan kukumu, maka dia telah melaksanakan sunnahku. Kata Fir'aun, berarti yang panjang kukunya berarti anak buahnya anak buahnya Fir'aun. Makanya awal kesunahan memotong kuku. Kemudian wasiwak, yaitu bersiwak, di mana hadis menjelaskan bahwa barang siapa yang bersiwak, barang siapa yang bersiwak maka akan diberikan yaitu 3 keutamaan. Yang pertama akan dijauhkan dari penyakit. Kemudian yang kedua akan yaitu terlihat indah. Yang ketiganya akan Allah berikan pahala yang sebanyak-banyaknya. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atani bisiwaki khairu min sab'ina raka'atan bi ghairi siwak. Kata Kanjeng Nabi, salat 2 rakaat dengan bersiwak terlebih dahulu khairu min sab'ina raka'atan bi ghairi siwaki, itu lebih bagus daripada sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Makanya siwak itu banyak pahalanya itu ya. Kadang-kadang memang sulit jasa, sulit benar itu masalah urusan siwak. Kadang-kadang kita upayakan untuk bersiwak. Kadang-kadang lupa ini di sini ada siwak padahal itu. Katanya hilang. Ada siwak, tapi masya Allah ya. Nah sekarang kita udah tahu keterangannya, kita sama-sama yaitu memakai sama-sama kita beribadah, sholat 2 rakaat, sholat wajib, baik itu sholat sunnah kita bersiwak. Waqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Nabi, tasawwaku fa'in siwaku adharatu lil fahmi marodohu lil rabbi. Bersiwak itu, kata Kanjeng Nabi, bersiwaklah kalian. Fa'inna siwak, maka sesungguhnya siwak itu haratun,
itmat harotun itu membersihkan atau menyucikan lil fami kepada mulutmu. Marodotun dan juga bersiwak itu marodotun lirobi, yaitu akan membuat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersiwak. Bagaimana misalnya saya nggak bersiwak tapi saya menggunakan sikat gigi memakai odol Pepsodent. Apakah sama hukumnya? Kalau untuk kebersihan masa sama anak doa kuminal, kebersihan itu sebahagian daripada tapi pahalanya lebih banyak kita bersiwak daripada kita memakai sikat gigi dan tidak alat pasta gigi seperti odol Pepsodent. Kalau kebersihannya sama tapi pahalanya lebih banyak kan kita bersiwak. Waqala Nabi, kata Kanjeng Nabi, Sitnatun min sunnatil mursalin wa min sunnatil anbiya al-ahya'i, kemudian wal hilmu, kemudian wal hujjatu wasiwaku, kemudian yaitu wa ta'aqabu, kemudian wa aksarul azwaji. Katakan Nabi, sitatun min sunatil mursalin, 6 perkara termasuk kesunahan para rasul. Kemudian min sunnatil anbiya, dan kesunahan para nabi. Yang pertama al-ahya, yaitu malu. Harus punya malu. Mau keluar nggak pakai kopiah, malu. Pakai kopiahnya. Mau keluar pakai celana pendek, malu. Karena para rasul, para nabi yaitu para rasul, para nabi itu pakaiannya yaitu malu. Wal hilmu, kemudian hilim. Kemudian hilim, nyaman hati. Kemudian wal hujjamatu wasiwaku, kemudian mereka kemudian membekam atau dibekam atau bersiwak. Itu kesunahan para rasul, kesunahan para nabi. Dibekam itu sunnah, sunnah para nabi. Makanya kalau meriang jangan suka dibekam aja. Proyek. Karena yaitu dibekam itu adalah sunnah kanjeng Nabi, sunnah para nabi. Kemudian bersiwak. Itu sunnah para nabi, sunnah para mursalin, sunnah para ya. Kemudian yaitu memakai wangi-wangian, kemudian waqasratul azwaji, kemudian sunnahnya para mursalin dan sunnahnya para anbiya memperbanyak istri. Nah ini memperbanyak istri. Jangankan banyak istri, cuma satu aja belum. Memperbanyak istri. Rujukan yang sesuai dengan ayat, Pankihu ma tobalaku minan nisa. Pankihu ma tobalaku ayat Al-Qur'annya adalah Pankihu ma tobalaku minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Salah ayatnya. Ayatnya salah. Nikahlah engkau pada perempuan 1, 2 atau 3. Ayo benar ayatnya. Pankihu ma tobalaku minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Benar ayatnya. Jadi nikahlah engkau kepada perempuan, kata Allah, kepada barang, ya. Pankihu, nikahlah engkau tobalaku kepada barang. Barangnya menunjukkan kepada perempuan. Masna wa thulatha wa
1, 2, 3 sampai akhir itu malah takdiru fawaidah apabila kamu mampu. Tapi kalau engkau tidak mampu fawaidah cukup 1 saja. Tapi tak nikahlah. Tapi kalau tidak mampu cukup 1 saja. Kita bandingkan. Tidak jadi nikah. Jadi program. Nggak mampu 2. Abi bandingkan. Para rasul, para nabi, para mursalin, para anbiya, ya itu sudah mempunyai kesabaran yang tingkatannya kewas. Di atas. Yang tingkatannya kewas, itu ya. Jadi sudah di atas. Mereka sudah luar biasa. Allah berikan dengan kesabaran, walaupun mereka itu ngomong gini, mereka sudah mempunyai rasa kesabaran yang luar biasa. Coba sekarang kita istri lebih dari 3, istri lebih dari 2, dari sini ngomong begini pusing, dari sana ngomong begitu pusing, dari sana juga ngomong akhirnya pusing, ke sini pusing, ke sana pusing, mana-mana pusing, akhirnya tidur di masjid. Akhirnya tidur di mana? Di masjid. Makanya kata Allah, fa'in hitum ala ta'dilu bawahi, apabila engkau bisa adil silahkan. Tapi kalau tidak bisa adil bawahi kan cukup 1 saja. Jika yaumil kiamat, kalau mau sampai ke yaumil kiamat, gitu ya. Nah ini mah para rasul. Kemudian para rasul dan juga istri-istrinya para rasul cukup sabarnya ya, cukup sabar. Kemudian para rasul kenapa melaksanakan kesunahan nikah banyak-banyak istri? Para rasul sudah selesai melaksanakan sunnah tahajud sudah, duha juga mereka terus, tahajud juga terus, kemudian hatinya kita mah nggak mau Tuhan, kita mah nggak mau qobliyah ba'diyah rawatib, kita mah susah. Puasa Senin Kemis kita masuk, tiba-tiba pengen ya. Kemudian kita nyamankan hati kita dengan cara perbanyak istighfar, perbanyak yaitu membaca la ilaha illallah. Kemudian wal hujamatu wasilah, pada kesenangannya itu ya, kita kalau kita sakit nggak enak badan, kita perbanyak bekam dan juga perbanyak bersiul. Udah yang itu aja dulu deh kita laksanainnya. Nanti kalau yang urusan nikah nanti kalau mau udah kalau nantinya sudah kuat, sudah hebat, sudah sanggup gitu ya, baru dipersilakan. Kalau nggak sanggup jangan coba-coba. Waqala salatu wajibatun ala kulli muslimin wallahu a'lam.
para jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu itu ya. Wal khamisu kucu rijlaini ma'al ka'bain. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 yang kelimanya ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Kemarin kita jelaskan tentang masalah-masalah yang berurutan dengan masbuh ibah birongsi warobi'um ya. Kemarin yang keempat menyapu kepala, wudu menyapu kepala ya. Karena rukun wudu itu yang pertama adalah niat, yang kedua niat membasuh muka, kemudian yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga membasuh yaitu kedua tangan, kemudian niat, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian membasuh muka, kemudian menyapu kepala sedikit, kemudian yaitu membasuh kedua kaki. Maka sekarang yang dijelaskan adalah membasuh kedua kaki. Wal khamisu, maka yang sekarang adalah wal khamisu ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Wudu yang nomor kelima, Pak Kepat. Wal khamisu yang nomor kelima ghuslu rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ilam yakun mutawadi la bisa. Ilam yakun itu pun apabila ya orang yang berwudunya labisan punya kaki. Jangan bagaimana kalau nggak punya kaki? Awas tuh, buntung sedua-duanya. Cucilah sesuai yang ada, yang masih ada, atau kenapa adalah tartib. Apa tartib itu? Yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakang. Dan apabila kita wudu, pertama kita niat tidak boleh terakhir, atau niat tidak boleh pertengahan. Maka niat harus didahulukan. Kalimatnya nawaitu wudu ali rabbil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Niat dengan lisan, air mendatangkan, yaitu tangan mendatangkan air ke muka atau ke wajah. Di situ hati berkata, sejak saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ya, tangan membawakan air, ya, tangan membawakan air ke muka, lisan mengucapkan nawaitu wudu ali rabbil hadatsil asghari fardholillahi ta'ala, hati memaknai sejak saya wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Dengan bagaimana nih? Saya niatnya didahulukan sebelum saya saya membaca niatnya ketika saya membasuh ke telapak tangan. Ketika saya membasuh telapak tangan, apakah sah hukumnya? Jawabannya lam tasih wudu, maka tidak sah wudunya. Kemudian saya begini, ketika saya niat wudunya ketika saya membasuh kedua tangan. Kalimat nawaitu wudu ali rabbil hadatsil asghari fardholillahi
ta'ala, tapi saya baca dan niatkan sambil mencuci tangan atau membasuh tangan. Jawabannya lantasiha, maka tidak sah, tetap aja tidak sah. Harus bagaimana? Niat itu harus didahulukan ketika kita membasuh muka, ya, air tangan membawa air ke muka, lisan mengucapkan nawaitu, hati memaknai sejak saya wudu, baru kita ratakan airnya, baru sah kita berwudu. Ya. Kemudian setelahnya itu tertib yang dahulu didahulukan, yang belakang belakangkan. Kemudian setelah wudu, setelah mencuci muka, kemudian mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, menyapu kepala, kemudian yaitu mencuci kaki, kemudian tertib yang dahulu didahulukan, yang belakang belakangkan. Setelah niat mencuci muka dulu atau bukan? Muka bi. Jadi mencuci muka, awas jangan salah. Kadang-kadang habis juga keblinger. Balik-balik. Kadang-kadang kebalik-balik habis juga neranginnya. Jadi setelahnya yaitu niat, ya, niat terus mencuci muka, gitu ya. Jadi awas. Mohon maaf nih kalau habis neranginnya kebalik-balik tuh. Jadi mencuci muka, niat dengan niat yaitu dibaharkan mencuci muka, kemudian yang kedua mencuci muka, kemudian mencuci kedua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian yaitu mencuci mencuci kaki, kemudian tertib yang dahulu didahulukan, yang belakang dibelakangkan. Wasunnahu ail wudu asyaratu asya'a wallahu a'lam. Para mustami, para santri dan para nabi semua, itulah saja yang disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaaf maklum. Barangkali ada kesalahan di dalam, yaitu mencurahkan atau menjelaskan dan kebalik-balik, ya, dimohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dikarenakan manusiawi al-insanu ma'alul khoto'i wanis, ya, manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa, itulah manusia lupa aja, berarti bukan setan. Ingat aja, bukan para malaikat, manusia tempatnya. Al-ma'alul khoto'i wanis, yang tempatnya lupa dan hilang. Oleh karenanya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Silakan ini untuk bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibil Mustafa balik maqam. Silakan yang mau bertanya. Sekarang mengapa presiden baca ini? Yang kamu menunjukkan Gimana? saya ingin kita yang ambil 6 juta sekarang. Yang apanya? Ya ambil 6 juta? 6 juta sekarang. Maksudnya?